Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sama-sama terhormati Shahibul Bait Bapak Ketua RT 02 Bapak Umar Sari serta pengurus. Sama-sama terhormati Ketua Majelis Taklim Para Jumat Masjid Jamiat Taqwa Bapak Hasan Basri, Bapak Jairuddin. Sama-sama terhormati Bapak Mudianto, Bapak Tua kita, Bapak Usa Mudianto. Sama-sama terhormati Bapak Ketua RT, Bapak RT Iwan, kemudian orang tua kita Bapak Haji Sultan, Bapak Sabri, Bapak Muhtar, Abang Sadam, juga Bapak Salimin dan Pak Mahmud, tumbang kita Pak Soroni, para Majelis Taklim yang sama-sama insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang mulia ini, kita dapat hadir berkumpul bersilaturahim di majelis yang mulia dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap niat langkah ikhtiar kita dan aktivitas kita pada malam hari ini mudah-mudahan melimpahkan pahala keberkahan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya. Mudah-mudahan di akhir akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimahullah, bersama-sama sebelum kita mengkaji apa yang kita baca pada malam hari ini, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu dan nasihat, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan melaksanakan ibadah dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasanata tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa
hari ini kita di malam yang dingin ya, hati hujan, kita enaknya di rumah ya, sambil nonton TV sambil ngopi ya, atau ngobrol sana sini dengan ya orang. Tapi malam hari ini kita niatkan dengan ikhlas, kita hadir di tempat ini semata-mata untuk mencari ilmu, mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jalan menuju surga. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Masalah tariqan yang tabisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Siapa orang yang keluar dari ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan orang itu dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemudahan dalam mencari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permohonan maaf barangkali sejauh-jauhnya malam hari ini guru kita yang menyampaikan, namun guru kita tidak bisa tadi jam sore jam 5 menyampaikan, masih ada kegiatan ya yang tidak bisa tinggalkan sebagai persiapan barangkali ada acara, maka diwakilkan oleh kami. Maka apabila yang kami sampaikan banyak kurang salah, banyak hilang, mohon dimaafkan. Jamaah rahimahullah, kita sama-sama tahu bahwa inna syaitana aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Jadi yang nyata-nyata musuh kita adalah setan. Hal ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW. Pada malam hari ini sama-sama kita bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa suatu ketika, suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertanya kepada iblis. Jadi kalau Nabi itu bisa bertemu dengan iblis ya. Tapi kalau kita ada ya, itulah perbedaannya Nabi kita dengan kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti, kata Allah Nabi Muhammad SAW, kam ahibatuka min ummati, berapakah temanmu dari kalangan umatku ya. Jadi Nabi bertanya kepada iblis, berapakah ya, temanmu dari golongan umatku ya. Jadi termasuk adalah berapa sih teman kamu dari golonganku, yaitu umatku Nabi Muhammad SAW. Kemudian iblis bertanya jawab, asyaratul nafarin, itu ada 10 golongan. 10 golongan dari umat Nabi Muhammad yang menjadi temannya iblis. Ya, mudah-mudahan ya, kita tidak termasuk di dalamnya. Mana yang pertama, awaluhum al-imamul jahil. Yang pertama adalah ya, penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Artinya penguasa yang menggunakan kekuasaannya semata-mata untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan golongannya, tidak memperhatikan rakyatnya. Ya kalau kita nonton film-film dulu ya, raja-raja yang monopati sama rakyatnya, rakyatnya miskin, kurus-kurus, kemudian disuruh kerja tapi nggak dikasih makan, dikerja tapi nggak dikasih upah. Sepanjang saat dia terus bekerja hanya untuk mencari keuntungan buat penguasa tadi. Itu termasuk penguasa yang zalim, tapi dalam artian masih dalam keadaan kuno ya, dahulu. Tapi kalau sekarang justru ya, penguasa itu ya, memanfaatkan kekuasaannya, bukan suruh kerja bakti, tapi yang malah disuruh ya, kekuasaan ini ya nakut-nakutin orang ya, kemudian gusur perumahan tanpa ya, hak orang diambil ya. Pokoknya segala
sesuatu yang menguntungkan diambil oleh dia. Ketika orang itu memberontak, ya pasti ditangkap itu. Ya, itu adalah termasuk penguasa yang zalim. Banyak contoh-contoh yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, ya, seperti Fir'aun, Taurus, Daud, ya. Itu adalah penguasa yang zalim yang pada akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dunia, apalagi nanti kita kembali sampai nanti kembali di akhirat. Mereka akan terus disiksa akibat kezalimannya. Inilah golongan pertama, kata syaitan, ya, yang menjadi temanku, ya, adalah penguasa yang zalim, yang nggak sayang, yang nggak cinta apa rakyatnya. Rakyat yang lagi ada bencana, ini mau bencana biasa, gitu. Bencana biasa itu Pak, karena perubahan iklim, perubahan cuaca, gitu. Padahal rakyat di sana sedang membutuhkan pertolongan, sedang membutuhkan bantuan. Maka siogianya para pemimpin, para penguasa yang melihat bagaimana perhatian dari rakyat atau masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah al-mutakabbiru, yaitu orang yang sombong. Jadi temanku yang kedua kata setan adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang sudah mengambil sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sombong itu adalah hanya sifat Allah. Yang boleh sombong itu Allah. Tapi kita tidak boleh sombong. Karena Allah dikatakan apabila masih ada satu sifat sombong dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita akan masuk surga. Apalagi ya, kita sombongnya banyak dalam hati kita. Maka sifat sombong ini adalah sifat yang paling dibenci, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kebanyakan umat kita banyak yang sombong. Wah, banyak ya. Dapat jabatan dia sombong, banyak harta dia sombong, ya. Mempunyai keturunan darah bangsawan, darah biru, katanya sombong, ya. Padahal kedudukan kita di mata Allah adalah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka sombong adalah barometer atau ukuran temannya setan. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong ini. Kemudian yang ketiga adalah wal ghaliyul ladzi la yuballi min aina yaksibul malu wa fima sayunfiqu. Yaitu adalah orang kaya yang tidak memperhatikan dari mana dia memperoleh harta dan kemana dia membelanjakan hartanya. Ada orang kaya tapi dia nggak perhatikan dari mana dia hartanya, kemudian kemana dia keluarkannya, itu nggak diperhatikan. Karena bisa aja orang kaya itu karena kayanya dari keturunan, bisa aja. Tapi bisa aja orang itu kaya karena melakukan hal-hal yang menghalalkan segala cara sehingga dia menjadi orang kaya. Kemudian ketika dia kaya, maka dia mentasarufkan, ya, dia membelanjakan hartanya kemana aja. Orang kaya bebas dong, kita gitu ya. Belanja apa kayak mau kemana kayak orang kaya gitu ya. Padahal enggak begitu nih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kaya itu adalah orang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kelak dia akan dipertanyakan tentang hartanya. Karena untuk harta itu dua ditanya. Kalau umur cuma satu, ya. Tapi kalau harta dua, dari mana kau dapatkan harta itu, kemudian kemana kau belanjakan harta itu. Itu dua pertanyaan. Kalau kita harganya dikit, ya cuma belanja kulis minggu sekian buat berbelanja kebutuhannya pun habis, kan, gitu ya. Selesai gitu kita. Tapi bagi orang yang hartanya banyak, dihitung, dihisab, ya. Di berapa masukan, dari mana aja, kan, gitu ya. Betulnya apa aja, dari tambang, dari nikel, dari minyak bumi, ya. Dari hutan, segala macam
harta dari mana, kemudian dia tidak tahu belanjakan kemana, ini termasuk tempatnya setan. Mudah-mudahan kalau kita terhindar, kita tahu dari mana harta itu kita dapatkan, kemudian kita tahu dari kemana jalannya harta itu kita keluarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orang yang menjadi teman setan adalah wal alimul ladzi sadaqul amili ala jawri, yaitu ulama yang membenarkan kezaliman pemerintahnya. Ada ulama pemimpinnya pesan hukum minta perundang-undangan dari ulama kita yang menghalalkan suatu masalah tapi sama ulama itu dibuatin dan apa yang dilakukan itu dibenarkan, padahal itu melanggar dari syariat. Maka termasuk di sini adalah ulama tersebut adalah ulama yang membenarkan kezaliman, akhirnya dia akan terima dari syariat. Alhamdulillah ya, kalau kita punya ilmu, kemudian ketika seorang dimintakan fatwa, sedangkan dia tidak mempunyai keahlian dalam hal itu, kemudian dia mengeluarkan fatwa, maka fatwanya itu salah. Apalagi yang diminta oleh penguasa, maka itu akan timbul ya dosa, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu hati-hati itu. Orang menjadi ulama harus benar hati-hati, jangan menjadi ulama yang sulit, tapi jadilah ulama yang lurus, yang senantiasa memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada umat-umat apabila kita dalam kondisi yang tidak benar. Orang salah, orang jalannya bengkok, dilurusin ya. Kalau orang melencong, ya dilurusin lagi. Kalau dia lupa, diingetin ya. Seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika ada seorang yang mengadu kepada Umar bin Khattab terkait hal rumahnya yang digusur oleh pemerintahan pada saat itu sebenarnya. Jadi cuma apa diberikan oleh manusia, cuma dikasih tulang, digaris lurus sama pedang, nih dikasih nih. Ya. Begitu dibaca, siapa yang kasih? Umar bin Khattab. Apa isinya? Bukan surat, bukan ancaman, bukan apa, cuma itu doang ya. Tulang, kemudian digaris pedang sama lurus. Ya. Artinya kita nanti kembali akan menjadi tulang. Kalau kamu enggak bisa lurus, akan saya luruskan dengan pedang saya. Nah, itu termasuk ulama tuh, yang selalu memberikan nasihat, yang selalu memberikan arahan apabila ada penguasa yang tidak lurus dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah watajirul khainu, yaitu orang pedagang yang curang. Termasuk kawan setan di sini adalah pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin, ya, sungguh celaka orang yang mengurangi timbangan. Termasuk tuh kurangi timbangannya dikasih apa tuh? Dikasih membandul ya, diberatin ya, kasih apa? Kemudian kalau ada buahnya, ya, termasuk buahnya yang buruk-buruk ya, yang bagus. Kalau kita nonton YouTube semua gitu ya, orang jualan mangga diambil yang bagus-bagus, ketika yang belinya belinya melek itu diganti langsung set ya, apa yang paling bawah yang udah siapin tuh ya. Jadi kayak gitu ternyata ya. Jadi pedagang termasuk pedagang yang curang ya. Pedagang yang curang, orang timbangan juga termasuk ya tadi itu mengganti barang-barang yang dibeli ataupun ya barang itu buruk yang dijual ya, pada pembeli. Kemudian apalagi wal mutahkiru ya. Kemudian adalah orang yang suka menimbun barang ya, alias apa nih kalau menimbun barang? Pengepul ya. Ya orang yang suka menimbun barang ya. Satu barang itu ditahan ya. Kalau nanti harganya udah langka, maka dia akan menjadi mahal.
Orang mahal baru itu dikeluarin, dikeluarin itu dijual, dikeluarin dari gudang. Nah itu termasuk perbuatan teman-temannya setan. Kenapa? Karena termasuk menyusahkan orang. Udah tahu kebutuhan makanan yang dibutuhkan, kebutuhan pokok, malah diumpetin, malah ditimbun, sehingga timbul keresahan, timbul kesusahan saudara-saudara kita. Begitu di saat itu susah dikeluarin, diberi dapat harga mahal, dia untung, ya. Sedangkan ya, kita mendapatkan kerugian. Nah itu termasuk temannya setan, orang yang menimbun ya, barang-barang ya, yang menjadi kebutuhan pokok, terutama adalah menjadi temannya setan. Kemudian yang selanjutnya adalah wazani, yaitu orang yang berzina, termasuk juga teman setan. Wa akilur riba, itu termasuk teman setan adalah orang yang memakan riba atau rentenir. Ya, kalau sekarang itu sudah ya, banyak-banyak ya. Sekarang udah agak jarang nih, ya. Udah agak jarang tuh ya. Iya, udah apa tuh bang emok ya. Bang emok sekarang udah agak jarang. Alhamdulillah ya, dengan kesadaran masyarakat kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal-bahyu alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Yang selanjutnya adalah orang yang suka kikir. Orang yang suka kikir artinya dia tidak mau ya, mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau bahasanya itu tuh bahil, buntut gasiran. Ya, apa harta banyak, tapi mengeluarinya susah ya. Orang kebutuhan ya, orang butuh tapi nggak dikasih ya. Saudaranya butuh nggak dikasih, bilangnya pas nggak ada dulu ya. Nggak ada, padahal ada ya. Karena nggak mau pinjemin. Apalagi ketika datang bulan suci Ramadan, dia harus mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, tapi dia tidak mau mengeluarkan ya. Kayak salah banget ya. Kenapa? Karena ini harta yang saya dapat, harta saya dari hasil bekerja, maka ini bukan usaha lain ya, bukan ada campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya ya, terkait dengan kefakirannya, kekikirannya. Walhasil adalah dari harta yang dia miliki lalu dia kikir, maka ya, orang nggak ada yang mau menerima dari bantuannya. Mudah-mudahan ya kita tidak memiliki sifat kikir. Kemudian yang terakhir adalah wasaribul khamar, yaitu orang yang suka minum khamar, yaitu minum minuman yang memabukkan, termasuk adalah tempatnya setan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan iman dan Islam kita dalam kehidupan dunia ini, yang lebih-lebih seperti yang tersampaikan oleh Iblis tadi, bahwa teman-temannya itu diantaranya adalah itu pertama penguasa yang zalim. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, kemudian yang sayang kepada rakyatnya. Kemudian mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sombong ya. Apabila kita berikan kemuliaan, diberikan jabatan, diberikan harta, diberikan keturunan, kita tidak menjadi orang yang sombong. Kemudian selanjutnya kita apabila diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu dari mana sumber harta kita, dan kita harus tahu kemana seharusnya kita mentasarufkan, mengeluarkan harta kita. Kemudian mudah-mudahan ulama-ulama kita menjadi ulama-ulama yang benar, tidak membenarkan kezaliman dari pemimpin kita. Kemudian pedagang-pedagang kita menjadi pedagang-pedagang yang jujur ya, pedagang-pedagang yang baik ya, karena itu adalah pedagang ini ya, perbuatan atau keahlian dari Nabi kita ya. Kalau sebenarnya dia curang, maka sama dengan dia ya, tidak mengikuti ya, apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada orang yang suka menimbun barang, mudah-mudahan ya, kita
Kemudian mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang zina, dan kita tidak termasuk orang yang makan riba, dan kita termasuk dihindarkan dari sifat-sifat kikir, dan kita dihindarkan dari minuman-minuman yang memabukkan. Jamaah rahimahullah, demikian sedikit ulasan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat itibar buat kita agar kita lebih hati-hati dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, karena kehidupan yang singkat ini, kehidupan yang sebentar ini di dunia, namun hakikatnya adalah akan membawa dampak yang lama di akhirat nanti. Apabila kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita laksanakan, insya Allah kita akan diberikan keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun keburukan-keburukan yang kita kerjakan, maka sia-sia keburukan pula yang nanti kita dapatkan di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak salah, banyak hilaf, mohon dimaafkan. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum